ayu shadaqatin afdal. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? La tahtuk, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin, muslimat, so'imin, so'imat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus menggapai semua itu dengan sebaik-baiknya. Tidak selayaknya kita bagi seorang muslim untuk tidak memperhatikan, lalai dari apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, so'imin, so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan kepada kita semuanya, menyediakan bagi kita semuanya jalan-jalan dan pintu-pintu menuju apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu surga. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu rahmatnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka, menutup pintu-pintu jalan setan, dan membelenggu setan laknatullahi alaihim. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, harus berusaha dan berupaya bagaimana kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalannya kepada kita, berupa amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang Allah tuntunkan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, so'imin, so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan kemampuan, yang tentu saja akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menjalankan sebagian besar, jangankan semuanya, ya. Kadang-kadang sebagian besar saja kita sulit untuk menggapai apa yang telah Allah sediakan, cara kita mendapatkan rahmat Allah, cara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Tentu saja dengan berbagai macam kesibukan kita, utamanya kita yang masih usia-usia produktif, usia-usia bekerja, seringkali di bulan Ramadan ini kebutuhan kehidupan kita semakin banyak, sehingga kerja keras kita untuk memenuhi kebutuhan kehidupan itu semakin harus dilaksanakan. Sehingga apa? Sehingga amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada kita, berikan kepada kita untuk bisa kita menggapai ampunan darinya, menggapai rahmatnya, tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal, tidak bisa kita laksanakan semuanya. Maka
kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim tentu kita harus cerdas. Kita harus berusaha dan berupaya bagaimana dengan waktu yang sempit, dengan kemampuan yang terbatas ini kita bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita meninggalkan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan harian kita, kebutuhan keluarga kita. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim kita harus pintar-pintar memilih amalan-amalan yang menurut kualitas diri kita, kemampuan kita dan waktu kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus memiliki ilmu fikih prioritas. Bagaimana kita memprioritaskan amal ibadah kita yang itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar, sehingga kita dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu kita, tetap kita bisa meningkatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Di antara upaya yang bisa kita lakukan, adalah dengan kita mengilmui apa saja yang harus kita kerjakan. Maka di antaranya yang bisa kita kerjakan, yang pertama adalah kita jaga amalan-amalan ibadah-ibadah yang wajib di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in mimma aftarat ahabbu ilayya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang itu lebih aku cintai daripada sesuatu yang itu telah aku wajibkan kepadanya. Maka dari sekian banyak ibadah amalan yang ada di bulan Ramadan, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling akan mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah yang wajib. Contohnya ibadah-ibadah yang sudah setiap hari kita lakukan di luar bulan Ramadan juga adalah ibadah sholat. Jangan sampai kita terlena dengan ibadah-ibadah sunnah, ternyata ibadah wajibnya tidak kita kerjakan. Sebagai contoh, mungkin ada sebagian orang sholat taraweh begitu giat, rajin dan semangat, ternyata ketika kita lihat ibadah wajibnya tidak serajin ibadah tarawehnya. Mungkin sholat wajibnya tidak diperhatikan, sementara sholat tarawehnya begitu semangat. Sebagai contoh lagi, ibadah puasa yang tentu saja ini menjadi ibadah khusus di bulan Ramadan ini, ternyata tidak dikerjakan oleh sebagian umat Islam, sementara dia tetap menjalankan amalan-amalan sunnah yang lain. Ini perkara yang pertama yang tidak boleh kita abaikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk menggapai ridho Allah, menggapai ampunan Allah dan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kita memilih amalan-amalan sunnah yang tentu saja itu menjadi prioritas kita di bulan Ramadan. Di antaranya adalah bersedekah, berinfak. Dari sekian banyak infak, mana yang perlu menjadi prioritas kita? Yang di antara menjadi prioritas kita adalah iftarus shaim, memberi makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberi makannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholatut tarawih. Bagaimana kita bersemangat giat lagi untuk menjalankan sholat tarawih, yang tentu saja ini menjadi keistimewaan di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melakukan qiyamul Ramadan dengan keimanan dan penuh harap dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi ampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, adalah kita senantiasa menyisihkan waktu-waktu kita untuk tilawatil Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran yang tentu saja insya Allah ini tidak berat bagi kita, hanya butuh semangat dan butuh konsistensi untuk bisa menjalankannya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita di bulan Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.